Kami hadirkan untuk Anda kembali yaitu satu unit portable radio. Dia mode FM, modelnya dual bender ya. Dari Kenwood, tipenya TM 721 Golf ya, 721G. Untuk alfabet G ini biasanya dia merujuk untuk pasar domestik Jepang ya. Oke, untuk radio ini dia modelnya dual watts dan dia bekerja di frekuensi VHF dan UHF ya, di 144 dan 430 MHz. Oke, untuk rentang RX-nya dia di VHF atau 2 meterannya tuh di 137 sampai 173,9 ya. Jadi ini kalau kita turunkan, nah ini hampir 174 seperti itu, 136 sampai di 173,9, 174 dikurangnya. Kemudian untuk di UHF nya dia dari 400 MHz sampai dengan di 469 atau 470 MHz ya. Oke, kalau dibulatkan seperti itu. Kemudian untuk power di kedua band ini dia lebih kurang sama-sama di 15 watt powernya, 15 watt ya untuk powernya. Dan untuk kondisi radio ini secara fisik catnya masih ori dan masih mulus, panel depannya masih utuh, layar digitalnya untuk tampilan dualnya ini masih jelas semua, angka ataupun huruf tidak ada yang terputus atau hilang ataupun ngeblink atau hilang timbul, seperti itu aman, normal ya. Kemudian untuk tombol-tombol ini, kemudian selektor ataupun knobnya, rotary dial, ini semua tidak ada yang macet ataupun seret ya. Dan di sini untuk kelengkapannya dia menggunakan hand mic ya, hand mic Kenwood model yang gepeng seperti ini ciri khasnya. Dan di sini ada kabel DC-nya ya, model soket T, dan ada sikringnya ya. Radio ini untuk speaker dia menghadap ke atas, jadi supaya suara bisa didengar dengan lebih jelas jika saat dioperasikan. Sedangkan di belakang dia menggunakan ini untuk soket dayanya DC 13,8. Ini juga dilengkapi sikring, jadi lebih aman. Kemudian untuk soket antena SO239 nya ini ada dua, dipisah antara VHF dan UHF. Baik, kita coba langsung untuk tes power aja ya. Dan ini sebagai catatan, power ini bisa memancar di semua dari bawah sampai atas, meskipun di ini dia untuk di 136 ini powernya juga sudah lumayan sih, 9 watt ya. Sedangkan misalkan di 173,9 ini juga apa, kita coba ini ya, nanti sebentar. Di 173 980 ya. Kita tes, cek tes ya. Ini untuk ini aja, meskipun ini kecil tidak gerak, tapi untuk pancar bisa. Tes 1 2 3 1 1 2 tes.
ya. Untuk memancar dia dengan watt kecil dia juga sudah oke. Berarti benar dari bawah sampai atas ini bisa untuk transmit ya. Oke, di sini di 136 dia terpantau 9 watt. Kita coba langsung ke 140. Oke, 140 itu 140 dia 11 watt ya. Kemudian kita ke 144. 144 ini 14 watt, 14,5 ya. Di 145 berapa? Naik di 15 watt ya. 146 15 watt, 147 15 watt. Kita lihat stabil di mana 15 watt ini. Sampai 148 masih 15 watt. Oke. 150, 155 berapa? Oh, 155 udah mulai menurun ya. 15 watt ini di 151 masih. Ya, mulai turun di 152 MHz ya. 152 MHz sudah mulai turun. Di 160 berapa? Ya, di 8 watt. Di 170 kita skala 5 watt ini. Ya, lebih kurang hampir 1 watt ya. Di 170-an ini. Kalau di atas ini tadi dia kecil, kurang dari setengah watt. Oke. Ini di VHF, kemudian di UHF-nya kita switch dulu ya, seperti ini. Kita juga pindahkan untuk soket power meternya ke antena yang khusus UHF-nya ya. Kemudian nanti kita dengarkan RX-nya untuk 2 meterannya. Oke, di sini di 400 MHz. Ini sudah bisa 400 MHz, dia 14,5 watt ya. Coba misalkan di sini 469 980 ya. Sebentar, kita 469 980. Iya. Ya memang tidak bisa, yang ini untuk mancar tidak nangkap ya, meskipun jarak dekat. Oke, sekarang misalkan kita atas saja. Kita ke atas, di sini di 400 MHz. Dia sudah 14,5 watt. Kemudian kita ke 430. 430 ya, terpantau 15 watt. 433 ya, 15 watt. 435 15 watt. Oke, di 440 15 watt ya. 440 15 watt. 450 14,5 watt. 460 mulai turun 14 watt ya. Kemudian di 470 469 sekian udah mulai tidak ada, kecil atau kecil nggak tahu nih. Oh, udah tidak respon di berapa ini.
Oke, di 465 ini masih ada. Coba misalkan kita set di sini 465. Ya. Cek 1 2 1 2. 465 masih kuat. Cek 1 2 1. Cek 1 2 3. Cek. Oke. Sampai 465 berapa nih ya? Ya, di 4659 ini sudah kecil ya. Cek 1 2 1 2 1 2. Oke. Oke ya. Clear untuk power testnya aman. Dia 2 meteran dan juga di UHF nya juga oke semua ya. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Kita coba tes ini tadi up down megahertz nya enggak macet. Ini lock kita aktifkan ke kanan gini, geser ya, seperti ini. Nggak gerak, berarti locknya berfungsi. Oke, ini untuk volume sub ini mohon maaf, ini untuk dialnya untuk yang di sub ini ya. Misalkan dia bergeser ke sini seperti ini, Anda bisa gunakan. Kemudian ini untuk call ini bisa 145 MHz ya, priority. Ini VFO ya. Kemudian untuk memory recall seperti ini, panggil ke VFO. Ini untuk bell ya, ini untuk shift offsetnya ya. Ini plus jadi 144600. Jika sekali lagi 143400 ya. Shiftnya normal. Ini tone, ini reverse, ini untuk mute. Jika kondisi sedang menangkap siaran dua-duanya, ini salah satu di mute yang subnya. Ini ABC ya, berpindah sini. Ini untuk dual, jika ditekan ini nonaktif. Ini untuk pindah band jika yang utama kemana, seperti ini ya. Oke, ini untuk power low nya, power low diaktifkan dia. Apa buatnya? Oh maaf, ini tadi sudah kita pindah ke sana. Ini kalau low diaktifkan ya, kecil ya. Ini di 1 watt ya, 1 watt. Oke. Kemudian ini ada tombol function. Ini salah satu fungsinya juga untuk menyimpan memori. Ini berpindah ya. Ini memori yang untuk batas scan. Dia disediakan slotnya A, B, C, D ya. Jika Anda setting ini batas scan dari frekuensi mana ke mana, ini Anda bisa gunakan. Kemudian ini 0, misalkan Anda mau simpan, tekan ini sekali ya. Selanjutnya Anda mau pindah 145, kemudian ini tekan keluar, pindah ke frekuensi memori berikutnya, tekan lagi ya. Kemudian ini mau ke 146, panggil lagi frekuensi F-nya, kemudian naikkan ya 2, kan sekali lagi ini ya. Memory recall, turunkan. Nah ini tadi yang Anda simpan ya. Ya, simpel ya untuk menyimpan memorinya, nggak ribet, ada masalah, normal ya untuk menyimpan memori.
Kemudian ini jika ditekan, kemudian panggil tombol shift ini, dia alert ya, bunyi tip tip gitu, berulang-ulang. Ya, seperti itu. Aktifkan lagi. Kemudian ini function, tekan sekali lagi. Ini T-cell, ya, ini tuh apa? Ya, langkahnya ini ya. Oke, tekan sekali lagi, keluar. Berikutnya ini untuk step. Anda merubah berapa standarnya seperti ini ya, mau di 5, 10 berapa ya. Oke, kemudian ini untuk CTCSS, ini untuk mute tadi ya, ini untuk CC. Oke, kemudian ini tekan function, ini untuk dim ya, di tombol low nih, dimmer layarnya. Nah ini lebih redup, tekan sekali lagi, ini kembali ke yang lebih cerah lagi, seperti itu. Baik, ini untuk balance antara main atau sub, suaranya lebih besar mana, tengah-tengah aja biasanya. Ini untuk square subnya ya, ini square untuk subnya. Nah seperti itu. Oke, kembalikan ke sini. Kita coba dengarkan siaran ya. Di 146 ini biasanya ada harusnya ada nih di Orari ya. Nah, maaf ini jika Anda tengah, ini apa? Ini lebih fokus ke sini ya, ke kiri, ke main, ataupun ini kita di tengah-tengah ini bising untuk di yang sub ya, yang subnya. Atau, nah ini Anda apa? Tutup dia. Ini. Ini frekuensi Orari Jawa Tengah. Oke, sekarang coba misalkan di frekuensi yang sering digunakan anggota rapi seperti ini. Nah, di sini ya. Sepunten lama-lama ndak kedengaran untuk jenengan. Delta November Barat. Baiklah, kita sudah coba tes review. Kondisinya secara umum normal ya. Kemudian ini informasi untuk komponen di dalam ini masih original, bersih. Anda bisa pantau melalui foto yang kami sertakan untuk Anda. Mungkin itu saja reviewnya. Semoga informasinya ini bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.